Apa yang membuat Raja Dangdut Rhoma Irama mengancam akan menarik dukungan pada Partai Kebangkitan Bangsa yang mengusungnya menjadi calon Presiden Republik Indonesia di Pilpres Juli mendatang? Iya, sudah bergabung bersama kami Rhoma Irama dari kediamannya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Rhoma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rhoma, jadi ini sudah ada keputusan mantap untuk berpisah begitu dengan PKB, Bang? Jadi begini, sebelumnya saya ingin mengutarakan bahwa sebagaimana selama ini saya tegaskan bahwa pencapresan saya ini berdasarkan desakan dukungan para ulama dan habaib. Jadi itu yang juga dengan unsur-unsur lain. Nah, kalau kemarin para ulama, para habaib menyatakan bahwa seandainya PKB tidak lagi mencapreskan atau mendowngrade sebagai cawapres, maka mereka menginginkan agar Rhoma mencabut dukungannya dari PKB, seperti itu. Oke, nah apa yang membuat tim ses Anda, kemudian juga Anda sendiri mungkin, yang akhirnya mengeluarkan statement tersebut? Apakah sudah ada indikasi-indikasi bahwa PKB tidak akan melanjutkan pencapresan Anda sebagai calon presiden? Karena selama ini yang kita lihat di televisi, di media-media, ternyata memang nama Rhoma seakan-akan ditiadakan di dalam bursa pencapresan. Seperti itu yang mereka saksikan di media, gitu ya. Nah, sehingga mereka merasa katakanlah kecewa lah, katakanlah seperti itu. Nah, baik. Artinya tadi kalau misalnya Bang Rhoma bilang mereka kecewa, ini sebenarnya keinginan ini datang dari tim ses Bang Rhoma atau dari pribadi Bang Rhoma sendiri? Beliau ini tokoh-tokoh agama yang berskala nasional, ya. Beliau para kiai, para ulama, para habaib yang tidak mungkin terkooptasi oleh seorang Rhoma Irama. Nah, jadi kami bersama punya tekad. Kenapa kami dulu menerima dorongan ini, kemudian PKB juga menerima pencapresan ini, melamar pencapresan ini, karena keinginan untuk berjuang di dalam amar ma'ruf nahi munkar untuk memajukan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, seperti itu. Bang, nah, jadi ya, sejauh ini komunikasi Bang Rhoma dengan PKB memang seperti apa sih, Bang? Sebetulnya komunikasi saya dengan Pak Muhaimin misalnya cukup baik, ya. Nah, cuman ketika tampil di media, mereka tidak melihat bahwa nama Rhoma itu menjadi apa? Seakan-akan lenyap dari pemberitaan pencapresan atau pencawapresan PKB, seperti itu. Ini yang mereka lihat, gitu. Tapi sejauh ini ketika setelah selesai pemilu legislatif kan PKB semakin gencar begitu ya untuk mendekati partai-partai lain. Anda ikut dilibatkan tidak dalam penjajakan koalisi dengan partai lain, Bang? Saya tidak pernah dilibatkan, tetapi Caimin memang selalu mengatakan begini, bahwa di samping beliau sendiri akan mengadakan komunikasi politik dengan partai-partai politik, misalnya dengan Parpol Islam, untuk menjajaki kemungkinan koalisi partai Islam, juga untuk berdialog dengan partai-partai nasionalis. Nanti kita ketemu di satu titik, gitu. Jadi memang tidak ada komunikasi politik saya tanpa saya izin dan tanpa pengetahuan Caimin. Semua atas izin dan pengetahuan beliau, gitu. Oke. Bang Rhoma, saya tahu Anda juga melakukan safari politik, begitu juga capres lainnya dari PKB yaitu Pak Mahfud MD juga melakukan safari politik, termasuk juga Caimin sebagai ketua PKB juga melakukan safari politik. Nah, itu kan memang sudah dikomunikasikan di awal, dealnya seperti itu di awal. Tapi ketika sudah melakukan safari politik dari Caimin, dari Pak Mahfud dan dari Anda sendiri, sudahkah pihak-pihak ini bertemu akhirnya merumuskan atau apapun lah bahasanya itu, akhirnya menghasilkan atau menelurkan sebuah kesepakatan? Ini yang belum dilakukan oleh Caimin. Mestinya ada klarifikasi sejernih itu, sehingga tidak ada
katakanlah suudzon, buruk sangka di antara kita gitu ya. Mestinya betul-betul clear gitu. Seperti kan ada ungkapan bahwa menurut kontrak politik antara Roma dan PKB tidak lagi punya kewajiban untuk mencapreskan Roma karena ya katakanlah tidak mencapai presidensial 20% atau tidak mencapai komitmen 15%. Nah tetapi di samping kontrak politik kan ada etika politik. Ya. Nah ini yang dirasakan oleh para beliau-beliau ini. Etika politik itu ketika PKB masih tetap punya peluang untuk mencapreskan calonnya atau untuk mencapreskan calonnya. Kenapa tidak Roma yang dipasang sebagai capres dan cawapres? Ini menurut etika politiknya, bukan kontrak politik, logika politik. Karena ada klaim dari masyarakat bahwa meningkatnya suara PKB 100% ini adalah Roma efek. Jadi ini bukan klaim dari saya, tapi ini klaim masyarakat yang memang seperti itu. Tadi ada bilang ada Roma efek. Apakah Anda juga merasa bahwa Roma ini, seorang Roma Irama ini hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan suara pada pileg yang lalu, kemudian saat ini justru nasibnya tidak jelas? Inilah yang menjadi persepsi teman-teman para pendukung ya. Seperti itu persepsi mereka. Nah, oleh karena itu memang saya berharap antara saya khususnya tim dan PKB harus ada satu kejelasan lah, kita duduk bersama. Nah seperti apa ke depan gitu lah, sehingga tidak ada buruk sangka. Karena di belakang Roma ini bukan hanya FUHAP, Forum Ulama dan Habaib. Di sana ada Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia. Yang notabene anggota-anggotanya adalah ada dari NU, kultural dan struktural. Juga ada Forsa yang secara struktural dan non struktural. Yang mereka juga adalah ya notabene para Nahdliyin gitu ya. Nah jadi ini supaya clear agar ke depan kita ya tidak adalah pihak-pihak yang merasa katakanlah quote and quote dikhianati atau dizolimi ya. Nah, sehingga perjalanan politik kita agar ya lebih baik lah di mata masyarakat, di mata umat. Baik, Bang Roma, terakhir lepas dari apa yang terjadi komunikasi antara Anda dan juga PKB, pernyataan yang disampaikan oleh dukungan terhadap ulama dan juga Habib yang mendukung Anda, ini apakah juga artinya mengancam dalam tanda kutip bahwa Anda sudah dilirik atau dilamar oleh partai lain untuk menjadi pendamping barangkali, Bang Roma? Saya rasa tidak sependapat dengan ancam-mengancam ya. Itu kayaknya kita konfrontatif begitu. Bahwa ini sebuah kebijakan politik, seandainya PKB tidak lagi mewakilkan Roma sebagai cawapres atau capres, maka wajar kalau mereka minta Roma mencabut dukungannya dari PKB. Itu satu. Nah kedua, seandainya ada pihak-pihak lain yang juga katakanlah mau berkoalisi dengan Roma tanpa PKB, ini teman-teman juga bersedia. Jadi buat saya di dalam sistem atau di luar sistem dengan partai Islam atau partai nasionalis, tujuan kami adalah untuk berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di negara Pancasila dan NKRI ini. Baik. Tujuannya itu seperti itu. Ya. Baik. Baik Bang Roma Irama, terima kasih waktunya telah bergabung sama kami di Kabar Petang. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.